Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Panja yang kami hormati dari pemerintah dan juga dari DPD, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Saya kira diskusi kita hari ini sudah ada kemajuan dibanding tadi malam dan memang begitu seharusnya gitu. Jadi kalau bertambah hari memang harus tambah maju, bukan tambah mundur. Data yang disampaikan oleh pemerintah paling tidak itu sudah menjadi gambaran bagi kita membuka cakrawala kita. Ternyata memang real yang disampaikan itu seperti itu. Seperti kami minta tadi malam, komparasikan dengan negara-negara pesaing untuk kita bisa melihat ini secara jernih. Persoalan sikap masing-masing fraksi itu hak otonom dari masing-masing fraksi. Tetapi dalam Panja kita mendiskusikan konten yang berbasis data. Saya kira itu penting. Namun ada beberapa hal yang perlu kami tanggapi, tapi tidak perlu ditanggapi balik, nanti bisa kita diskusi dalam pembahasan DIM terkait dengan isu-isu yang kami sampaikan. Kalau menilai apa yang disampaikan oleh pemerintah, ada beberapa persoalan-persoalan terkait dengan pengangguran terbuka yang ancaman terbesar itu justru ada di kalangan milenial dan para pencari kerja baru. Ini menjadi tantangan bagi kita semua, itu generasi muda kita ke depan yang harus dipikirkan. Kalau hari ini pemerintah misalkan merespon tantangan tersebut dengan menerbitkan program yang namanya Kartu Prakerja, nah itu kan belum menjadi solusi yang bisa menyelesaikan. Karena faktanya di lapangan implementasinya banyak persoalan-persoalan. Nah, siapa tahu dengan dibahas di sini, ini bisa terselesaikan dengan baik. Yang berikutnya, saya sepakat seperti yang kami idam-idamkan sejak dulu, harus kita melihat keseimbangan. Pada titik kita membela kepentingan pekerja di satu sisi, tapi di sisi lain kita realistis juga melihat beban yang ada di pengusaha. Harus kita akui bersama bahwa setiap keinginan itu ya tidak mesti 100% dikabulkan. Paling tidak kalau ada kerelaan untuk masing-masing mengalah, mundur selangkah, terus kemudian dicarikan titik temu, didiskusikan, saya kira ini bisa mendapatkan formulasi yang bagus. Dan tentu kita tidak lupa bahwa hadirnya RUU ini sebagaimana disampaikan oleh pemerintah, untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi kita, mengatasi pertumbuhan ekonomi yang memang kita akui berat. Setiap regulasi yang kita bikin, produk legislasi itu merespon terhadap perkembangan zaman. Undang-undang yang sudah dibikin 20 tahun yang lalu, belum tentu cocok semuanya untuk masa sekarang. Seperti kami sampaikan, yang baik-baik tetap kita pertahankan. Tetapi hal-hal yang baru, yang perlu diadopsi oleh pengaturan yang baru, itu juga harus kita lakukan. Kalau kita melihat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, ini dibikin tahun 2003. Sudah 17 tahun yang lalu. Sementara dinamika masyarakat, perkembangan ekonomi sudah jauh berbeda. Apalagi kita pandemi seperti ini, dengan lebih banyak tadi, sektor pekerjaan kita terdigitalisasi, memanfaatkan teknologi informasi, itu menyebabkan berkurangnya tenaga kerja. Itu harus ada respon oleh pengaturan-pengaturan yang baru. Saya kira kita sepakat untuk hal ini. Namun untuk hal yang lain yang perlu didiskusikan lebih lanjut, seperti kami sampaikan terkait dengan dana pesangon, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja dari 32 menjadi 19, ini kan perlu dijelaskan. Di luar 19 itu kompensasinya apa? Sehingga nanti apa? Tidak ada kesan seolah-olah pemerintah ini tidak berpihak pada pekerja. Padahal pemerintah ingin berada di tengah-tengah. Membela kepentingan pekerja dan juga mengakomodir realitas di lapangan yang dikeluhkan oleh pengusaha. Bisa disampaikan, kita misalkan turun dari 32 menjadi 19. Yang kekurangannya itu diisi apa? Kalau dikonversi itu seberapa besar sih? Oh ternyata jangan-jangan jumlahnya lebih besar dari 32. Itu yang tidak pernah diungkap kan gitu. Nanti di diskusi dalam pembahasan DIM bisa kita diskusikan. Di pengaturan yang lain saya lihat ada kemajuan-kemajuan, perlindungan-perlindungan misalkan terkait dengan pekerja kontrak, alih daya, upah minimum dan seterusnya.
Jadi saya kira nanti kita bisa diskusi lebih mendalam dalam pembahasan ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Awi.